hari ini tadi adalah agendanya saksi dari kita, dan kita menghadirkan 2 saksi, bapaknya dan ibunya, selfie. Terus pembuktian dari mereka, beserta saksi-saksi juga dari mereka. Itu yang kita sampaikan tadi di persidangan, sehingga besok kita tinggal melanjutkan kesimpulan dan putusan. Kesimpulan ini di minggu depan baru putusan. Kalau sidang offline-nya hari ini adalah sidang terakhir, karena sudah pemeriksaannya segala macam, tinggal kesimpulan itu kita ekot namanya, jadi secara online saja kita upload dan segala macam, baru begitu juga putusan. Gitu. Cuman memang di dalam pembuktian dari mereka barusan ada yang menarik nih. Salah satunya adalah dugaan perselingkuhan selfie. Nah, dugaan perselingkuhan dengan selfie. Buktinya yang dilampirkan pengakuan selfie kepada Sita. Pernyataan sepihak selfie kepada Sita. Nah, padahal jelas-jelas jauh sebelum dari persidangan ini, selfie sudah menyatakan juga dan meminta maaf kepada yang diduga itu kan ini nih, yang ganteng ini. Nah, sudah minta maaf kepada Muhlas bahwa selfie sengaja menggunakan nama dan foto Muhlas, diaku sebagai pacarnya untuk memanas-manasi Daus, biar Daus cemburu. Kan masih awal-awal tuh, curhat kepada Sita mungkin biar Daus cemburu. Entah tujuannya selfie ini biar balik lagi atau kayak gimana, saya nggak tahu lah. Yang jelas tujuannya untuk memanas-manasi Daus. Itu sudah dinyatakan sama selfie. Dan ada perminta maaf secara tertulis kepada Muhlas. Gitu. Ada juga chat. Entah chat ini nomor orang lain sehingga dinamain Muhlas sama selfie. Gitu kan. Saya tidak tahu itu. Yang jelas itu adalah bukan Muhlas, tanpa sepengetahuan Muhlas. Muhlas pun tidak tahu, dan foto itu adalah barang-barang saat itu. Saya baru ingat pas saya lihat barusan saat selfie pertama kali konsultasi kepada saya. Dan itu hari pertama ketemu Muhlas. Kalau sama saya selfie memang sering ketemu, karena saya pernah jadi pengacara saat Daus dan dululah masalah anak gitu kan. Itu pertemuan pertama. Sama selfie dipakai untuk manas-manasin si ini. Artinya memang itu sudah clear sebenarnya. Tidak bisa itu dinyatakan sebuah perselingkuhan. Tapi tidak apa-apalah. Biarkan hakim yang menilai itu adalah dugaan-dugaan itu masuk atau tidak. Namun yang jelas perselingkuhan yang dimaksud dalam hukum itu tidak seperti yang ini. Tidak seperti yang mereka sampaikan. Perselingkuhan jelas itu di KUHP, seseorang laki atau perempuan yang melakukan hubungan intim yang salah satunya punya ikatan suami istri. Ini udah disetarbak, udah orangnya tidak tahu, diduga perselingkuhan gitu. Itu. Bahkan saya menantang, buktikan itu secara pidana kalau benar itu adalah perselingkuhan. Itu. Tapi Mbak Sita sendiri katanya mengaku kalau bahwa itu benar dan itu sudah terbukti bahwa Mbak Selfie ini berselingkuh. Ya itu kan pernyataan dia. Pernyataan dia. Dan itu pernyataan selfie. Jadi gini, ibaratnya gini, selfie ini cerita biar disampaikan kepada Daus. Teh, saya sebenarnya punya pacar baru, mungkin seperti itu penyampaiannya. Ini ada orangnya. Saya punya pacar baru. Yang mana orangnya? Kan mungkin kayak gitu. Dikirimlah foto, karena ada foto berdua sama Muhlas atau saat itu ada Muhlas, dikirim. Bang Muhlas coba foto dulu sebentar gitu. Untuk manas-manasin itu. Dikirim. Mereka mengaku itu kok. Gitu. Terus itu pernyataan selfie ke Sita. Dan selfie kemarin sebelum pembuktian pun kan sudah menyampaikan itu tidak benar. Dan saya minta maaf kepada Bang Muhlas juga. Kalau dipakai namanya, dikonfirmlah sama Muhlas. Hari ini pun dia menyampaikan kalau ternyata selfie mempergunakan itu tidak benar sama sekali. Dan itu foto pertama mereka ketemu dan kenal hari pertama. Tapi Mbak Sita sendiri secara yakin gitu tadi menyampaikan pas lagi diwawancara. Nah itu dia. Sita yang berkoar-koar, sedangkan Daus diam-diam baik. Dia tidak merasa diselingkuhin. Gimana coba? Unsur selingkuhnya mana?
yang bersangkutan tidak merasa diselingkuhin, tidak ada reaksi apapun dari Daus terkait pernyataan Sita. Tidak ada sama sekali. Walaupun menurut saya ada dua kemungkinan. Tidak ada reaksi itu merasa saingannya jauh lebih berat dari dia kalau dia menganggap beneran, atau dia memang mengakui itu tidak benar. Betul. Dan Bang Muka sendiri gimana gitu pada saat itu? Pertama saya dengar berita itu teman-teman tim juga yang menyampaikan, Bang ini ada berita. Terus aku lihat kaget lah ya, jujur. Karena memang untuk komunikasi awal pun kita nggak pernah komunikasi jujur. Sama selfie ya? Sama selfie. Ada salah satu pernah chat, itu pun juga hanya menyampaikan masalah perkara ini untuk menyampaikan ke Bang Acong. Karena waktu itu saya telepon Bang Acong nggak aktif. Dan perkara ini komunikasinya memang semua itu ke Bang Acong. Karena Bang Acong ini sebagai tim ketua, pimpinan di perkara ini. Jadi kecewa banget, kecewa ya, jujur nih ada orangnya. Sebenarnya pengen marah kemarin, karena berita kayak gini kan nggak bagus, nggak baik. Marahnya ke selfie niatnya, cuma sama teman-teman udahlah nggak apa-apa. Dan sempat semalam saya berpikir udahlah nggak apa-apa. Jadi yang rencana niat marah kemarin itu hilang, karena bukan sekali dua kali saya diakui, nggak jujur, dipatut sama cewek-cewek, bener, nggak sombong, soalnya kan ya mungkin bahasa mohon maaf kata nih, kata Bang Daus ini biasanya cover boy biasa, apalagi saya kan gitu, ya mohon maaf ini. Ada nih contoh cewek bukan hanya mengaku ke teman, tapi ke orang tuanya kalau cewek tersebut dekat dengan saya. Kebetulan waktu itu media nggak rame, dan ya mungkin karena nggak kayak gini nah beritanya. Udah biasa diakui sama Udah biasa diakui, Berarti makanya Bang Muka sendiri tadi dalam sempat memberikan kesaksian juga berarti? sempat menyatakan, karena kan saksi ini kan juga menyampaikan, ya pasti kita juga menanyakan hal-hal tersebut gitu loh, kebenarannya seperti apa. Ya saya minta ke selfie nih, sebenarnya lain kali jangan seperti itulah. Ya untung aja nih saya, takutnya orang lain, buat teman-teman yang lain nih yang baper, nanti takutnya ditunggu putusannya nggak mau kan gitu, takutnya seperti itu, takutnya baper. Mbak Selvi sendiri atas tuduhan tersebut gimana nih reaksi Mbak Selvi atas Mbak Sita memberikan kesaksian di persidangan hari ini? Ya intinya kan udah dijelasin juga kemarin di presscom sebelumnya ya, udah dijelasin, ya suka-suka dia lah mau ngomong apa juga gitu. Dan tadi juga pas wawancara tim mereka merasa sangat yakin bahwa Al-Fatih ini akan jatuh ke tangan Daus karena itu kerabat dari Bang Daus sendiri. Di saat kesaksian tadi kan yang menandatanganin penyerahan terhadap pasangan suami istri itu kan si Sita. Kita pun menanyakan, siapa ibu yang merawat Al saat ini? Dia bilang ya Selvi. Sepanjang pernikahan yang merawat Al ini siapa? Dia mengakui ibu angkatnya Selvi. Logikanya sederhana. Saat anak ini tidak kembali kepada ibunya, siapa ibunya? Selvi. Maka Undang-Undang Perlindungan Anak juga merekomendasikan atau mempersilahkan kepada siapapun untuk diurus oleh ibunya. Undang-undang pun mengamanatkan seperti itu, untuk diurus kepada ibunya, apalagi sebelum 12 tahun. Ya tadi saya sampaikan, siapa ibunya? Saat tidak kembali kepada ibu kandungnya, ya berarti kan ibu angkatnya. Ibu angkatnya siapa? Mereka pun mengakui ibu yang merawat selama ini adalah Selvi. Artinya pengadilan pun di sini menilai demi anak itu, gitu maksudnya. Jangan sampai anak ini terlantar, jangan sampai anak ini lepas dari ibunya, walaupun itu adalah bukan ibu kandung. Saya yakin pengadilan ini profesional akan mengembalikan anak itu kepada ibunya, baik ibu kandungnya ataupun ibu angkatnya. Tidak ada ceritanya, baik amanat undang-undang ataupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat ini mengembalikan kepada bapaknya, apalagi
neneknya, apalagi orang-orang lain yang tidak ada hubungannya secara emosional. Itu. Mereka sangat yakin karena surat itu sudah terbukti nih Bang. Justru di surat itu menyatakan dia ibunya. Redaksinya kira-kira begini. Saya menyatakan dengan sadar dan menyerahkan sepenuhnya kepada dengan sukarela kepada pasangan suami istri. Suaminya Daus toh? Istrinya siapa? Kecuali ada istri-istri lain. Gitu. Itu udah jelas di perjanjian itu. Dan tadi kita buka aja. Kita fair. Kalau memang selama ini ibu yang merawat atau di dalam perjanjian itu memang bukan selfie, ya silakan demi kebaikan anak itu. Itu loh. Nah, oke Bang. Harapan ke depannya nih Bang. Harapan ke depannya ya yang jelas demi kebaikan anak itu, jangankan selfie dan Daus. Kita semua punya kewajiban untuk menjaga anak-anak di negeri ini, termasuk saya. Saya haraplah itu kembali kepada ibunya, mau itu ibu kandung ataupun ibu angkat. Itu yang baik. Prinsip apapun, pendapat apapun, dan siapapun kita pakai akal logika aja. Lebih baik dikembalikan ke ibunya atau bukan. Itu aja intinya. Itu harapannya. Dan saya berharap juga ke depannya nih, selfie tetap selaku istri ya masih sekarang ya. Di momentum bulan puasa ini, walaupun sudah bercerai, misalnya diputus dalam bulan puasa ini, apalagi dekat lebaran ini, haruslah minta maaf kalaupun ada yang salah. Termasuk saya mungkin, ke Daus, ke semuanya. Ke timnya, ya ke selfie, ke tim saya akan minta maaf. Selfie harus minta maaf dan berterima kasih karena dalam hubungan 4 tahun itu bukan yang sebentar. Jadi ada nilai-nilai baik dari Daus ke selfie, begitu juga selfie ke Daus. Artinya saling memaafkan dan saling ucapkan terima kasih. Itu lebih adem dan damai. Itu. Agenda selanjutnya kapan Bang kira-kira? Tanggal 18 online, jadi kita menyerahkan secara online kesimpulan. Terus kemungkinan di tanggal 2 bulan depan ini sudah diputus. Jadi tanggal terakhir itu Bang. Ya, tanggal terakhir. Secara langsung. Dan itu online semua. Online Jadi hari ini adalah hari terakhir persidangan.